Ustaz, pajak dan cukai ketika zaman Nabi, orang Romawi, orang Persia, yang pajak dan cukainya itu digunakan untuk khamar, untuk riba, untuk dosa, untuk raja-raja upeti, mencekik. Ada negeri itu miskin, susah dikutipnya pajak untuk pembangunan jembatan, untuk sekolah, untuk masjid, untuk gaji imam. Misalnya negara itu miskin, susah, boleh. Tapi negeri Indonesia kaya, minyak paling berkualitas di dunia, standarnya minyak mana? Minyak minas. Saya dibawa ke dalam pabrik minyak. Pak Ustaz Somad, ini minyak yang asli, berubah menjadi gas, menjadi pertamax, menjadi pertalite, menjadi premium, menjadi habis. Ujung yang bertumpuk hitam itu Pak Ustaz, itu yang hitam itu dibawa ke Jepang jadi fiber. Mobil-mobil dalam hitam-hitam itu. Makanya jangan kalau panas terik, jangan langsung hidupkan asli, buka dulu. Karena ada pengaruh kimia-kimia keluar, jangan dihirup jadi kanker segala macam. Tak ada sampahnya jadi. Gemah ribu Allah jenawi tongkat dan batu jadi tanaman. Bayangkan. Jadi mestinya kita tak perlu bayar pajak. Mengapa Makkah disebut tanah haram? Haram diambil dari kata hurmah. Hurmah artinya mulia. Minal masjid haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Kampung haram, kampung mulia. Kampung haram, karena kalau diminum menghilangkan kemuliaan. Tanah haram, tanah yang mulia. Jangan bunuh-membunuh. Di sini haram membunuh, di sana lebih haram. Tak boleh bunuh, tak boleh berburu. Berapa meter panjang tanah haram itu Pak Ustaz? Naik mobil dari Mekah, terus sampai ke tempat namanya Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. Nanti kalau pergi umrah minta sampaikan ke batas haram Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. For Muslim only, non-Muslim tak boleh masuk. Di Jeddah non-Muslim boleh, tapi di tanah haram tak boleh. Itu batasnya sudah ditetapkan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara aku mengajak teman-teman sholat berjamaah di sekolah? Oh, sekolah paling ampuh. Pakai apa? Kepala sekolah, tapi kita sholat tak naik kelas. Nyampai itu di lingkungan kita. Kalau di sekolah mudah, kompak dengan wali kelasnya. Yang jadi masalah itu kepala sekolah, kita mau supaya itu baru jadi masalah. Ustaz, apa hukumnya bayar hutang pakai duit haram? Misalnya dari hasil penjualan miras. Bapak pinjam duit saya, Ustaz Somad pinjam duit 1 juta. Ya. Ketika Bapak bayar duit ke saya tak perlu tanya duitnya dari mana. Apakah jual babi? Apakah pakai tuyul? Apakah pakai payul? Apakah pakai setan? Yang penting hasilnya sama macam saya jual semen. Saya jual semen 1 sak sekian. Tiba-tiba datang pembeli. Saya tak perlu tanya pembeli, kamu beli semen? Dia, duit kamu dari mana? Yang penting barang yang saya jual ini halal. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya jual khamar, walaupun yang beli itu duitnya halal, saya haram. Yang kita dari dia, tapi barang yang kita jual. Ustaz, apa hukumnya ditraktir makan oleh teman yang bekerja di bank riba? Jangan mau. Kalau sudah tahu dia kerja di bank, diajaknya kita, jangan mau kita makan. Allah Ustaz Somad, habis tengok aja kalau Ustaz ceramah di situ, duitnya tak saya makan. Terus saya kasih ke fakir miskin. Serius dia Ustaz, serius. Masukkan ke amplop. Oh, banyak. Nanti pas mau dikasih puasa, saya bagikan ke fakir miskin. Waktu saya dikasihnya kue, bisa makan, tak saya makan. Saya letakkan kue itu, saya bawa sampai ke harapan raya. Biasanya banyak situ jual koran. Pas mau saya kasih ke anak, ada mereka tahu dia sewa duit haram. Sampai saya masuk ke jalan, tahu. Habis saya ceramah di Sakuntala, balik lagi saya ke Sudirman, tak ada satu pun yang mau terima kue saya itu. Sampai akhirnya di depan jalan pelajar, nampak saya orang buta. Berhenti saya. Mau kemana Pak? Mau ke Jalan Paus. Ada yang nyebur? Tidak, ayo sama saya. Saya kasih kue itu, saya makan. Nama Bapak siapa? Purba. Ini Purba yang mau makan. Purba. Sudah lama Bapak di sini? Aku sama anak sudah lama di sini.
rumahnya masih pakai tanggal-tanggal anak kecil. Mereka menganggap ini sudah dari nenek moyang ini. Aisyah membuka bantal anak kecil, ditengoknya di bawah itu ada pisau silet, ditariknya pisau silet, campaknya, marah dia. Aisyah, kenapa kau marah? Nah, Rasulullah SAW, Nabi melarang. Jadi rupanya orang jahiliyah zaman Nabi dulu meyakini kalau diletakkan pisau silet di bawah bantal, jin takut. Jin tak takut dengan itu. Jin takut dengan baca Quran, ayat kursi, surat. Letakkan tulisan gantung. Letakkan ke air, minumkan. Bacaan-bacaan MP3. Kata orang Cina, jin takut sama mercun. Sekarang tak takut dia. Barakallahu ta'ala, semoga kita termasuk orang yang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tak heran lagi dengan kondisi umat Indonesia. Bagaimana cara musuh Islam ingin menghancurkan umat ini, baik peristiwa sampai perang dunia maya, sosmed. Saya pernah dengarkan salah satu ustaz kita tak boleh demo menyampaikan aspirasi pada umum karena tak ada tuntutan dari Rasul. Bagaimana sikap kita di negeri demokrasi ini? Dia kata dia demo tak boleh, tapi dia menerima pemimpin hasil demokrasi. Ini namanya demokrasi setengah masa. Demo tak boleh, tapi pemerintah hasil demokrasi dia terima. Ini namanya orang pisau tumpulnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Tajamnya ke mana? Ke kaki celana, ke jenggot, ke kurun subuh. Dengan diam. Orang sudah pulang mati-matian, orang sudah berjalan dari Ciamis, dia tetap juga membahas itu. Saya takutnya orang Ciamis itu ngaku nanti masuk aja ke dalam sungai, baru tahu. Kita tahu kondisi umat di Aleppo, wanita diperkosa, disiksa, dibawa, kemudian ada sebagian wanita bunuh diri demi menjaga kehormatan. Apa hubungan pandangan Islam? Wanita di Aleppo dan pandangan Islam, wanita tidak boleh bunuh diri hanya karena takut diperkosa. Dia berdoa kepada Allah, bisa jadi mukjizat datang, bisa jadi Allah berikan pertolongan banyak. Tapi bahwa dia bunuh diri gara-gara itu dia bisa bunuh diri, na'udzubillah, haram, ulama mengharam. Apa dalilnya kita berkiblat ke Ka'bah? Fawalli wajhaka syatral masjidil, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat Quran. Dalil hadisnya Pak Ustaz, Nabi tak pernah sholat menghadap ke yang lain. Nabi sholat menghadap Masjidil Haram sampai meninggal dunia. Apa hukumnya orang yang tak berkiblat ke Ka'bah? Kemana dia berkiblat? Ke Sungai Gangga, Hindu dia. Ke Santa Maria, Katolik dia. Ke Yesus Kristus, Kristen Protestan dia. Ke Baba Sinoda, Koptik dia. Dia berpendapat bahwa kiblat ke matahari tenggelam. Entah berapa derajat saya tak mau menanyakan. Oh, matahari tenggelam agak ke kanan sedikit. Begitu. Dia potong ini. Kalau orang tua kita dulu begitu. Makcik, lepas sembahyang mau makcik ya, mana kiblatnya makcik? Arah ke matahari tenggelam agak ke kanan sedikit. Kalau kita berkiblat pada Ka'bah, tak mungkin posisi dalam masjid berubah-ubah. Karena masjid dan Ka'bah setanah, tak akan ada perbedaan. Tapi kalau berberlawanan dengan matahari, memang ada pergeseran, ya. Makanya kalau mengukur kiblat masjid, undanglah lembaga Hisab dan Ru'yah, LBH, lembaga Badan Hisab dan Ru'yah yang ada di Kementerian Agama Provinsi. Musyawarah, jangan datang ke masjid sendirian, bawa Google kiblat langsung pancang. Oh, ini semua saudara semua ambil betul. Google aja orang muslim itu. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, siapa yang beriman kepada Allah hari kemudian, maka dia tidak. Siapakah Sabi'in itu Pak Ustaz? Sabi'in orang yang menyembah malaikat. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal akhir wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sabiin, mereka menyembah malaikat. Satu pendapat mengatakan menyembah bintang-bintang. Apakah air liur anak di bawah 2 tahun najis Pak Ustaz? Tak najis. Air liur anak di bawah 2 tahun. Air kencing yang tak najis. Air kencing anak laki-laki di bawah 2 tahun dengan syarat dia belum makan apa-apa, hanya ASI air susu ibunya. Maka kalau dia kencing tak perlu disiram, kering pakai percik air. Anak laki-laki, kalau anak perempuan dibasuh. Anak laki-laki, tapi dengan syarat dia baru minum ASI saja. Kalau dia udah makan rendang jengkol lah. Kenapa alkohol haram Pak Ustaz? Kalau haram parfum
pakai sholat. Ya haram. Kenapa Allah haram? Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab mengundi nasib menyembelih kambing untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis. Allah yang katakan najis. Min amal syaitan, perbuatan setan. Wajib dari ibu jauh. Ustaz pakai parfum, pakai alkohol, dah. Pakai parfum colek. Begitu selesai kuning, semuanya yang melekat dia pada bisa itu. Makanya hati-hati parfum colek. Karena ada yang dari getah kayu melekat di bawahnya. Apakah boleh kita ziarah kubur, Pak Ustaz? Dulu kularang ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarah kalian ke kubur. Kalau ziarah kubur gimana hadapnya Pak Ustaz? Begitu sampai ke kubur ucapkan salam. Assalamualaikum ya Allah ya minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqim ya mustaqim nasallahu lana wa lakum al-afiyah. Disebutkan dalam Tazkirah Imam Qurtubi, bacakan di situ qul huwallahu wal falaq wa finnas al-Fatihah. Allah sampaikan dalam pahala baca ini kepada almarhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampai. Kalau tak sampai, apa yang bilang tak sampai? Nanti saya baca. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih tahu. Sama seperti maulid Nabi, hadis larangan bahwa zaman Nabi sahabat Nabi tapi tidak melakukannya. Kalau tak dilakukan Nabi, berarti masuk neraka. Di Makkah, orang kalau malam bulan Ramadan, di ujung Ramadan, baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Di Makkah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, baca doa khatam Quran. Tunjukkan saya hadis mana Nabi pernah baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Mana? Kalau itu yang jadi kalian. Kalau tak dibuat Nabi masuk neraka semua orang Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Baca doa khatam Quran di dalam sholat tarawih, bukan di luar sholat, di dalam sholat tarawih dia baca doa Quran. Ini tak bisa jadi. Kalau tidak dibuat Nabi, banyak perbuatan yang tak dibuat Nabi, tidak dibuat sahabat Nabi. Apa ada dalam Islam istilah acara 4 bulan, 7 bulan? Tak ada. 4 bulan kenduri, 7 bulan sampai Arab rumah nanti Arab belum 7 bulanan. Lalu apa maknanya itu? Syukur dia bersyukur anaknya itu dalam, lalu dia bersyukur berdoa kepada Allah SWT. Ini tak masalah. Dia bersyukur, kita jauhkan dari musibah. Pak Ustaz nanti datang berdoa supaya anak ini mudah kelahirannya. Yang jadi masalah itu disuruhnya orang baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Tiba-tiba begitu lahir hitam pesek. Jadi masalah. Berdoa kapan saja, berdoa siang malam petang. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau supaya anakku ini jangan sampai diganggu setan. Itu doanya. Perempuan namanya Anak itu melahirkan anak perempuan namanya Maryam. Maryam melahirkan anak namanya Isa. Berdoa dia supaya anak jangan diganggu setan.